Yubes TV. Dan kita akan melihat siapa narasumber atau bintang tamu pada malam hari ini yang dimiliki oleh Yubes. Dan semoga saja tayangan ini nanti akan membuat sebuah inspirasi atau menambah kekuatan kepada saudara-saudara atau teman-teman yang sedang merantau di luar daerah maupun di luar negeri. Oke, kita sambut saja Bang Benny. Iya. Selamat malam Bang Benny. Selamat malam. Oke, Bang Benny siapa tadi? Panggilan di sini? Benny Lelo. Benny Lelo. Iya. Oke, pemirsa, kami dari tim Yubes TV ini sudah mengenal beliau ini udah bertahun-tahun, mungkin malah sudah 10 tahun lebih ya. Cuman memang hari ini alhamdulillah bisa mengajak Bang Benny untuk sedikit ngobrol serius. Kenapa Bang Benny? Wah, ini ada yang menarik pemirsa. Bahwa yang kita tahu, Yubes TV itu kan berasal dari kota kecil Bumiayu, Brebes Selatan, dan di sini sampai hari sudah banyak banget berkembang atau beranak pinak mungkin ya warga yang luar biasa dari Padang, Sumatera Barat. Dan Bang Benny Lelo ini salah satu warga Padang yang senior di Bumiayu, dan bahkan beliau ini sudah bisa berbicara sangat aktif menggunakan bahasa Jawa atau ngapa. Sehat Bang Benny? Alhamdulillah. Oke. Ya. Ini mohon maaf bisa mengalokasikan waktu di sini, dan iya. kita juga ucapin terima kasih lah. Iya. Ini sebelum kesini kemana dulu tadi, Bang Benny? Oh, maksudnya jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Jalan-jalan, biasa punya aktivitas. Aktivitas sementara ini ya, kalau dari sekarang toko ke toko gitu. Dari toko ke toko ya, biasa namanya orang hidup di rantau ya. Kadang ketemu dengan orang bisnis, kita ngobrol bisnis ya. Bisa gitu ya. Sudah berapa lama di Bumiayu meninggalkan kota Padang sana? Kalau dari kota Padang saya sebenarnya sudah lama ya kan. Tapi kalau untuk domisili di Bumiayu itu dari tahun 95. Tahun 1995, iya. Bang Benny Lelo sudah berada di Bumiayu dan menetap masih bujangan lah istilahnya. Masih bujangan. Ya, itu istri? Dulu. Istri orang Minang juga. Orang Minang juga, tapi dulu Minang mania berarti. Iya, kuliahnya di Jakarta. Ya, namanya jodoh kan nggak tahu kita ya. Tapi meninggalkan Padang di tahun berapa? Saya kalau dari meninggalkan Padang tamat SMP lah. Tamat SMP. Iya. Terus berarti melanjutkan perguruan atas atas di tempat perantauan. Iya, di perantauan ya. Di mana itu, Bang? SMEA-nya di Kebumen. Iya, Kebumen. Lepas SMP, Bang Benny sudah keluar dari Padang. Iya. Itu niatnya apa pas pertama awal-awal? Iya, kalau dulu karena ikut Pak D ya. Ikut saudara. Iya, tapi kalau sebenarnya kalau dibilang orang Padang ini perantau, memang karena tradisi di kampungnya kayak gini ya, Mas Sidik. Jadi kalau kita orang Padang waktu kecil itu umur 4 tahun, 5 tahun, kalau kelas 3, 4, 5 SD itu nggak tidur di rumah. Oh, so? Itu tradisi tapi. Tradisi ya. Jadi ada surau mengaji, itu musola, tempat mengaji. Ada lagi namanya surau pemuda. Surau pemuda ini untuk kegiatan kesenian, misalnya kesenian tradisional sambil belajar silat, bela diri segala macam ya. Jadi kalau ada yang tidur di rumah waktu itu zaman dulu ya, dibilang itu perempuan. Nggak gaul lah, nggak gaul ya. Iya. Jadi makanya timbullah niat kemandirian gitu kan. Jadi mungkin aspirasi mungkin ada yang pulang dan merantau pada sukses ya. Itu berawal dari situ. Tapi tradisi itu sampai hari ini masih ada nggak? Masih. Tapi nggak perkembangan zaman ini nggak tahu lah kita ya, maksudnya untuk tinggal di rumah itu kalau dulu kan kayak gitu. Ya, zaman saya dulu kayak gitu. Ya. Bang Benny dari tahun 95 sudah menetap di Bumiayu ya? Iya. Menurut Bang Benny, kenapa kok tahu-tahu ke Bumiayu? Apakah punya rencana dulu atau menggambarkan bahwa kota Bumiayu seperti ini gitu? Ya, namanya perjalanan hidup, namanya nggak ada rencana merantau, tidak ada rencana. Cuma semua orang kan antusias menilai Bumiayu ini kan potensinya bagus. Kenapa? Bumiayu ini kan punya jalan cuma satu tok. Iya. Yang jalan protokol gitu kan, dari mulai ujung, apalagi Wage. Kalau Wage tumpah ruah. Waduh, kalau misalnya dari zaman dulu sampai sekarang masih ada orang nyari tempat misalnya, waduh ini rame banget ini pasar, ya kan? Padahal kan pasar Wage, orang lihat sapi doang kan. Ya. Nah itu akhirnya cari tempat di Bumiayu. Ya kebetulan kenapa saya betah di Bumiayu? Bumiayu ini udah sama kayak kampung sendiri. Suasananya. Ya, suasananya, ademnya, persaudaraannya ya. Tergantung kita
Ya tergantung tergantung Bang Beninya juga sebenarnya. Kalau misalnya Bang Beni datang ke Bumiayu pecicilan nggak enak, ya nggak betah di Bumiayu. Ya, makanya ada pepatah di mana tanah diinjak, di sana langit dijunjung. Betul, keren. Oke Bang Beni, ini apa namanya, banyak warga Bumiayu yang tidak tahu tentang keberadaan warga Padang. Iya. Ini juga penting buat kita semuanya, termasuk saya pribadi nih. Iya. Sampai hari ini warga Padang yang berada di Bumiayu atau Brebes Selatan berjumlah berapa orang? Kalau jumlah mungkin kakaknya aja hampir 70 lebih. 70 lebih? Iya kakak, ya kan. Tapi kalau kita hitung jumlah tentu nanti ada dari kartu keluarga kan lebih banyak. Iya. Jadi yang jelas lebih dari 70 karena kakak di sini. Brebes Selatan ini 6 kecamatan. Ada semua? Iya. Orang Padang nih kadang-kadang di mana pelosok ada. Iya. Biasanya warga Padang kadang-kadang kan ketemu jodoh. Iya ada, ketemu jodoh di Jakarta, pulang ke sini ternyata ya namanya orang Padang gitu kan. Tapi memang ada datanya ya Bang? Ada. Artinya ada komunitasnya? Ada komunitas. Namanya apa Bang? Ikatan Keluarga Minang Brebes Selatan. IKMBS ya. Ini kaosnya IKMBS. Oh iya. IKMBS. Ikatan Keluarga Minang Brebes Selatan, keren. Dan kami mengucapkan terima kasih nih sudah merasa betah di Bumiayu. Iya. Ngomong-ngomong Bang Beni, Padangnya daerah mana? Saya Padangnya berarti Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Iya. Jadi ini Mas Iping, perlu pemirsa pengen tahu ya, Ikatan Keluarga Minang berdiri tahun berapa? Iya, tahun berapa? Ya, saya masuk 95, ya kan. Ikatan Keluarga Minang ini berdiri 2004. Dari 95 sampai 2004 belum ada ikatan? Belum ada. Ya, masih sekedar silaturahmi biasa. Kenapa timbulnya itu? Nah, namanya kita hidup di rantau tentu ada persaudaraan, ya. Makanya atas kesepakatan teman-teman, saya dengan teman-teman membentuk Ikatan Keluarga Minang. Nah, yang namanya hidup di rantau itu kita bergerak di bidang sosial. Kalau pepatah Minang namanya yang sakit kita besuk, yang meninggal kita ziarah, ya kan gitu. Alhamdulillah dari 2004 itu berjalan sampai event yang terkenal itu Gempa Minang. Saya terima kasih sekali untuk warga Bumiayu sekitarnya, dan saya sempat meneteskan air mata. Kenapa musibah terjadi di Minangkabau, dan saya bekerja sama dengan pemuda Ansor, yaitu Lurah Pak Jenal Mijen, menurunkan personil dan termasuk Mas Sarwo yang punya sound, semuanya gratis. Nah, itu tahun berapa ya Bang ya? Itu tahun lupa ya tahun berapa. Iya pas. Itu agak lumayan heboh. Apa namanya penyelenggaraan di sini itu? Alhamdulillah dana terkumpul, sebagian masuk ke pemuda Ansor, tetapi dana yang utuh dari Yayasan Utamul Huda, saya terima kasih banyak untuk Yayasan Utamul Huda dari tingkat TK, SD, SMP sampai universitas itu menyumbang dan diserahkan di depan Masjid Agung. Saya berpidato menangis ke mahasiswa, ucapan terima kasih ya untuk adik-adik yang telah peduli sesama kita umat muslim yang dapat musibah ya terjadinya karena di Minangkabau gitu. Nah kebetulan itu saya kirim langsung ke pengurus, tidak melalui ke kepanitiaan. Pengurus langsung membelikan sembako dibagikan untuk warga. Nah, di situ alhamdulillah sebenarnya Ikatan Keluarga Minang ini sudah sampai juga saya sering mengadakan di Keodanan halal bihalal. Dan artinya karena faktor sensitivitas tadi yang Bang Beni punya kepada teman-teman yang berada di Bumiayu, itu juga salah satu hal yang bikin betah akhirnya nyaman di Bumiayu. Itu orang Bumiayu seperti itu Bang ya. Betul. Tetapi memang kembali lagi pemirsa, ketika saya berdiam diri di satu tempat dan saya tidak bisa membawa diri dengan baik, itu juga tidak serta-merta saya bisa diterima oleh warga sekitar. Iya benar. Dan Bang Beni Lelo ini sepertinya dari mukanya orang baik. Dan saya sudah mengenal beliau dengan lama. Dulu juga pernah apa namanya buka usaha di daerah saya di Kecamatan Tonjong, sampai hari ini masih terjaga hubungan baiknya. Bang Beni, ada satu hal nih, kira-kira mau sampai kapan di Bumiayu? Nah ini kan kita tidak bisa memprediksi. Ini pertanyaan menjebak sebenarnya. Jadi ada judul sebenarnya. Kalau bahasa Padang nih ketik di kampung, gadang di rantau, tuonya di mana? Kalau bahasa Indonesianya itu berlaku di sana berarti. Iya, ini pepatah sebenarnya bagi diri saya lah, karena
ya ajal segala macam kita kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas karena saya udah lama di Bumiayu, pingin tinggal di Bumiayu, anak-anak saya lahir di Bumiayu, kecil di kampung, gede di rantau, tuanya nggak tahu di rantau lagi, meninggalnya nggak tahu kita. Tapi memang apa namanya? Apa tadi bilang peribahasa lah ya. Iya, peribahasa. Itu memang sudah berlaku di Padang ya. Iya. Ada seperti itu ada, tadi. ada Kalimat seperti, istilah ada seperti itu. Berarti saya tadi bertanya juga nggak salah pemirsa. Iya. Tapi memang kalau dilihat dari jiwa yang dimiliki oleh warga Padang rata-rata itu memang pejuang tangguh. Iya. Pejuang tangguh tidak pantang menyerah. Kebetulan saya beberapa kali dekat dengan teman-teman dari Padang dan rata-rata punya punya persepsi yang sama dalam menjalani kehidupan. Bahkan saya punya teman namanya Chris. Semoga selalu sehat Chris, dimanapun berada. Ingat nih temanmu nih. Nah, itu pernah bilang ke saya. Beberapa tahun yang lalu saya hidup di Jakarta dan kebetulan satu kontrakan dengan teman saya namanya Chris. Saya bilang ngobrol sampai saya tuh kagum dengan semangatnya. Chris, kapan kamu mau mudik? Waktu itu katanya dia sudah 4 atau 5 tahun belum mudik. Saya kalau mau mudik kalau sudah punya mobil Bing katanya. Nah, persepsi seperti ini ada nggak di sana? Pandangan seperti ini? Iya. Sebenarnya pandangan untuk diri sendiri, kalau untuk masyarakat sih enggak ada ya. Diri sendiri cuma diri sendirinya. Tapi begini, menarik juga ini. Menarik ini. Begini, Mas Iping. Karena kalau pulang kita kan ya itu jelas silaturahmi ya untuk keluarga. Ya kadang-kadang celoteh namanya keluarga. Woi, mana di Jakarta? Kan traktir dong, kan. Nah, kalau kita nggak punya uang kan agak malu gitu kan. Nah, kalau nggak punya uang, misalnya kadang-kadang kan pulangnya malam. Tapi kalau punya uang, ini kan di sana kan banyak warung lapau namanya, palanta. Halo bro, balik kapan? Gitu. Tapi memang mungkin dimanapun berada ada kejadian seperti itu pasti ada ya. Ya itu akhirnya prinsip dari warga Padang yang mampu survive ya di luar di daerah perantauan itu luar biasa banget. Ya, terima kasih. Ini ada cerita yang agak lucu pemirsa. Kebetulan saya dapat pekerjaan di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. Suatu siang saya lapar. Lapor nyari makanan itu susah karena lidah saya lidah Bumiayu. Mau makan khas Banjar sana saya susah. Setelah beberapa menit saya mencari warung, ketemulah warung Padang di sana. Itu di perbatasan Kabupaten Marabahan dengan kota Banjarmasin. Itu jauh ada warung Padang. Setelah saya masuk, betapa kagetnya yang melayani itu bahasanya ngapak. Bahasa ngapak loh. Mbak, kok bahasa ngapak? Saya asli Tegal, Mas. Tegal. Loh, ini yang punya warung Padang ini siapa? Saya. Loh, kok kamu? Setelah saya ngobrol ternyata Mbak itu pernah bekerja di Jakarta dengan owner orang Padang. Nah, ini menarik. Ini menarik sekali. Menarik kan? Menarik sekali. Itu kira-kira warga Padang keberatan nggak? Kira-kira misalnya ada warung Padang, rumah makan Padang, tetapi dikelola atau dimiliki oleh orang selain orang Padang. Ini menarik sekali. Menarik kan? Mas Iping yakin benar ya. Kenapa sebenarnya warung Padang ini kan harusnya kan orang Padang ya. Kalau mantan karyawan mendirikan warung Padang, jangan membikin masakan Padang, maksudnya asli Padang. Dan kedua, jangan sekali-kali bawa nama, maksudnya nama Padang terus gambar Minang gitu kan. Karena orang Padang nggak terlalu kejam. Tapi kalau di Cirebon sudah ada badan hukumnya diturunin. Kenapa? Badan hukumnya menipu konsumen. Akhirnya menipu digunakan. Orang makan di warung Padang itu mencari lezat, enak, ya kan. Nah, terus rasanya amburadul. Nggak sesuai dengan kadang harganya main cekek kan. Dan itu yang akan menurunkan citra dari warung Padang itu sendiri. Saya setuju itu. Dan di Cirebon sudah ada Mas Bing, sudah ada paguyuban rumah makan ngurus itu badan hukumnya. Jadi intinya merugikan konsumen. Itu bisa diturunkan. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Kadang-kadang itu bukan orang orang yang punya warung, ada yang di belakang yang ngebosin gitu loh. Gitu. Iya. Tapi ini pertanyaan saya tadi, ya memang kisah yang saya benar. Iya di pelosok, di sini juga banyak. Di Kalimantan. Saya ketemu warung Padang, betapa senangnya. Pas kok yang layani orang Jawa. Tapi waktu itu saya tidak mempermasalahkan dirasa karena memang waktu itu saya lapar. Benar. Tapi ini penting pemirsa, artinya ada permintaan dari Bang Lelo sebagai sekarang posisinya apa di IKM? Penasehat. Bang Benny Lelo ini sebagai penasehat IKM di Ikatan Keluarga Minang Brebes Selatan. Nah, beliau menginginkan kepada halayak ramai agar jika nanti yang berkeinginan kepengen punya warung Padang yang notabene bukan warga asli Padang,
harus memakai rambu-rambu. Iya, benar. Salah satunya tidak boleh memakai nama warung Padang. Iya. Terus tidak boleh memasang gambar-gambar Padang. Iya, gambar-gambar Padang. Karena itu memang salah satu ciri khas yang dimiliki oleh warung Padang. Iya, kan, ya? karena ada gambar rumah adat, berarti kan itu menipu konsumen namanya. Kan? Oh, itu menipu. Iya. Kalau di daerah Cirebon tadi sudah ada berbadan hukum dan sudah berani menurunkan. Ya itu dia bawa badan hukum dengan Satpol PP, orang menuntut sudah ada badan hukumnya, iya kan? Betul. Itu. Untungnya warga Padang tidak kejam. Iya benar. Baik, jadi mungkin masih mentolerir ya. Iya benar. Tetapi semoga saja ini yang tayangan ini bisa membawa sebuah kemajuan berpikir kita semuanya untuk agak berhati-hati dalam menggunakan sebuah nama, betul Bang? Iya, betul. Iya. Okay. Ya Bang, saya nanya lagi. Tadi ada 70 kepala keluarga yang berada di wilayah Bumiayu dan Brebes Selatan. Betul, ya. Itu rutin pertemuannya? Rutin pertemuan bulanan. Bulanan? Ya. Semacam arisan ngumpul Iya, gitu? jadi kita bikin arisannya arisan pengikat. Kita kocok siapa yang keluar di rumah. Itu dan itu hanya formalitas sebenarnya, lebih penting aja kumpulnya ya? Iya, untuk silaturahmi ya kan. Ya. Kemarin Liga Pura gitu saya ngadakan, ya kan. Jadi karena ada bukan ahli misalnya Padang, ibunya bapaknya Padang kan, ada yang punya istri orang Padang, ada bapaknya Padang, ibunya Jawa, nggak apa-apa, itu kan keturunan Minang. Oh iya, yang gitu kan. ada darah Minangnya. Iya, berarti keluarga, ya kan? Ya. Karena kalau orang Padang itu kan keluarganya kuat, persaudaranya kuat. Gitu kan. Kegiatan selama ini selain arisan, kegiatan sosial ada nggak? Artinya saling membantu anggota grup gitu misalnya? Oh iya. Itu pasti ya? Pasti, insya Allah. Itu sebenarnya kita kan sudah wanti-wanti untuk anggota. Kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, itu kan laporan ke pengurus. Dan saya juga kemarin ngadain acara di Sahabat Alam. Itu ada tujuan baik dari kami yang ada di Bumiayu, ingin membeli sebuah tanah makam untuk warga Minang. Nah, ini kan lebih menarik lagi kan? Iya, luar biasa. Ada rencana sana? Iya, ada rencana sana. Ini lagi proses ya. Kenapa? Tujuan kita hidup di rantau. Saya biarpun sudah jadi domisili orang sini, tetap kadang-kadang kan di pekuburan umum. Tetap ya. Ada rasa kurang ini? Iya, kurang ininya begini. Saya punya keluarga misalnya di Padang. Nah, cucu saya misalnya nanti cari tempat mbahnya. Nah, mbahnya tinggal di Bumiayu. Ini kuburannya ini. Jadi ada kuburan tidak ada batu nisan. Ini. Jadi ada judul lagu dari Zalmun itu namanya Pusaro Indah Babatu Nisan. Itu. Jadi ya, jadi ada nyanyinya syairnya tuh ya. Sio-sio mandeh mencari pusaro indah babatu nisan. Sedih, ya sedih. Kenapa? Anak cucu sudah datang ke sini, mbahnya dikuburin tetapi tidak ada batu nisannya. Karena ini tumpuk-tumpuk. Jadi maka timbullah niat dari kami sesepuh Bumiayu untuk membeli tanah makam, tidak khusus orang Bumiayu, warga maksudnya orang Minang Bumiayu, seluruh orang Padang silakan. Karena ini amal ibadah, iya kan? Amal ibadah. Ya, saya minta doanya mudah-mudahan terlaksana, ya kan? Ini niat yang mulia, yang bagus ini. Asli bagus banget. Karena namanya hidup ini kan ya, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ya, kita nggak punya materi, ya punya ide, ya kan? Nanti anak cucu yang meneruskan, gitu kan? Ya. Ini saya jadi tahu nih kenapa Bang Benny Lelo ini hari ini atau saat ini menjabat posisi sebagai apa tadi? Penasehat. Karena kami melihatnya di lingkungan sosial di Bumiayu di level-level atas, Bang Benny ini masuk. Ini kabar yang luar biasa untuk warga Padang yang sedang menonton ini bahwa makasih banyak. Saudara Benny ini di Bumiayu sangat diterima. Dia punya beberapa komunitas yang asli warga Bumiayu dan alhamdulillah Bang Benny diterima. Iya, dari mulai Gemuyu ya kan? Iya, ya dulu Bang. Enggak apa-apa. Dulu. Siapa tahu mau pakai bahasa Padang malah asik. Halo. Pertemuan, iya nanti lah, tunggu dulu, ya setengah jam lah. Nah. Iya. Insya Allah. Lah, yaudah. Yuk. Nih, itu juga salah satu bukti ini betapa luar biasanya Bang Benny. Ini tadi siapa yang nelfon? Ini sebetulnya ada pertemuan untuk warga Padang mendirikan yayasan. Jadi pengurus kan kumpul semua. Jadi malam ini ya Bang, gimana? Ini sudah terpilih nih ketua yang nelpon, ini ketua yayasan. Tetapi saya kan di sana dilibatkan sebagai pengawas. Saya bilang saya udah tua,
udah di belakang aja lah, dia bilang kan, pemantau aja lah, ya kan. Jadi, sekarang umur berapa, Bang? Saya berarti 55. 55? Iya, tapi perasaannya masih 35. Tapi jadi semenjak saya kenal pertama kali dengan Bang Benny, itu masih utuh. Artinya gak banyak berubah, paling cuman dulu agak gemuk, sekarang faktor usia dan faktor capek mungkin. Yang awet lah tapi ini. Kayak gini dulu, kayak gini aja deh dulu. Iya. Dulu kenal saya masih kecil, sekarang masih kecil. Ini asik nih, ada 70 kepala keluarga, lalu kemudian kegiatan juga berlangsung lumayan aktif ya di sini. Iya, aktif ya. Yang mendasari Bang Benny mendirikan IKM bersama teman-teman di Minang itu apa? Ikatan Keluarga Minang di Brebes Selatan, yang mendasari apa itu? Ya, IKM ini sebenarnya malah duluan saya berdiri daripada Brebes ya. Ya kan? Brebes ada juga? Brebes ada, tiap kota ada, sampai ke Irian juga ada. Namanya sama Ikatan Keluarga Minang. Jadi misalnya Ikatan Keluarga Minang Papua misalnya. Iya, jadi Ikatan Keluarga Minang ini sebenarnya ikatan perantau Minang. Jadi mempersatukan orang rantau. Contoh kayak gini, misalnya Mas Iping punya anak, ketemu saya di kampung, tinggal di mana, Bumi Ayu, anak saya di Ligapura, gitu kan? Loh, aku kurang ngerti loh. Nah berarti saya tidak orang pergaulan gitu. Tapi saya bilang di mana warga Minang yang di Bumi Ayu Brebes Selatan, datanya di saya semua kan. Siapa? Dia bilang, wah ini hebat ini. Jadi tujuannya itu. Termotivasi dari itu ya. Termotivasi dari itu. Dan tujuan itu memang sudah tercapai. Sudah tercapai alhamdulillah. Ini tinggal kita bergerak di bidang sosial aja. Yang sakit kita besuk, yang meninggal kita jenguk. Alhamdulillah selama ini berjalan. Ya. Dan jadi, selain dari untuk warga Minang dan oleh Minang, warga Minang sendiri, ada nggak kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga Minang yang berada di Brebes Selatan ini keluar dari warga Minang? Misalnya suatu saat kami mengundang IKM untuk ikut di acara kami, itu nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa ya? Cuma berarti ke depan kita bisa mengunjungi. Karena kemarin ini kan terbentur corona kan nggak aktif ya kan. Nah, ini mulai aktif lagi. Nah, ini nanti bisa diundang. Nah, kebetulan sekarang ketuanya Saudara Rizal, Rumah Makan Sinar Minang itu kan. Oh, Mas Rizal. Mas Rizal. Yang punya di Benda juga ya? Iya, yang gede ya? Iya, yang gede sama depan yang ini itu. Nah, iya. Jadi pernah ditonjong juga Pak ya Mas Rizal? Iya, pernah. Iya. Dia banyak tuh rumah makannya, Bos. Salah satu ketika saya misalnya jalan-jalan di Jakarta, di Bandung, di Kalimantan, yang tidak bisa hilang aksennya adalah salah satunya dari warga Padang. Iya. Ya, saya misalnya ketemu saudara nih, ketemu warga pas di Blok M. Iya. Orang Padang nih. Pas di Bandung, wah orang Padang. Karena aksennya itu nggak mudah luntur. Mungkin seperti orang Jawa ya. Kalau Pak Emong Jawa nih misalnya nih. Iya. Nah, satu hal lagi yang bikin saya bangga, senang dengan warga Padang adalah ketika memasuki pelataran wilayah tokonya orang Padang, musik Padang, bung 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 bung, tradisional Padang. Iya. Itu kok seheboh itu? Itu apakah kecintaan dari warga Padang sendiri dengan musik yang dimiliki atau gimana? Itu memang bangga sebagai putra Minang ikatan batin. Jadi kalau kita sudah mendengar musik Padang kayak di kampung namanya ya. Rasanya kayak di kampung ya. Tapi ini jarang dimiliki oleh warga yang lain loh. Saya beberapa kali Padang dan lagunya enak-enak ya. Dan itu bukti kecintaan juga ya Bang ya. Iya benar. Bukti kecintaan. Ya kalau sebenarnya orang Padang yang dibilang dagang tadi di mana tempat ya kan. Kadang-kadang nih bahasa Jawanya keluwehan ya. Bercanda. Orang Padang itu, Mas Ibu percaya nggak nih? Orang Padang itu selangkah lebih maju daripada Cina cara dagangnya. Itu memang ada pembahasan seperti itu. Iya. Contohnya gimana? Contohnya ini di Malioboro, ini toko, di depannya dia dagang. Berarti kan selangkah lebih maju. Tapi tidak berlaku hanya di Jogja, dimanapun seperti dimanapun. Mas Iping main ke Bandung, apa ke Blok M, zaman dulu yang punya toko orang Chinese, saudara kita, di depan terasnya orang Padang. Berarti selangkah lebih maju dari warga Padang. Saya setuju. Tapi selama ini yang kami tahu kan warga Padang memang rata-rata pedagang. Apakah pedagang itu hal yang paling mudah dilakukan oleh warga Padang atau gimana, Bang? Jadi karena kalau pedagang ini begini, Pak. Orang Padang ini kan inginnya merdeka.
Jadi kalau ada pepatah nggak mau terikat. Nggak mau terikat. Ada awalnya itu bisa kenapa warga Padang pengen. Ada istilah Padang namanya taimpi ndak di hati, tak kurung ndak di luar. Artinya kan? Jadi dia kalau mau jadi bos sendiri, ya kan, itu kan. Jadi kalau mau dagang kaki lima pun, mau tidur jam berapa pun terserah kita, ya kan. Jadi kemandirian tadi itu, ya kan. Nah, jadi dengan mental lapangan tadi kayak di pasar malam segala macam. Ya, alhamdulillah komunitas itu jalan terus ya kan. Terus, ya. Itu. Ini menarik pemirsa karena pada dasar ini yang bilang orang Padang sendiri nih, bahwa ada apa ya, jokes lah ya, bahwa rata-rata orang Padang itu berdagang. Ya. Alasannya adalah memang kepengen merdeka ya. Iya. Nggak mau diatur segala macam. Benar. Dan akhirnya itu mengerucut menjadi sebuah ciri khas dari warga Padang itu sendiri. Ya. Iya. Paling jauh dari kampungnya Bang Beni di Bukit Tinggi itu di mana paling jauh? Yang merantaunya? Oh. Kalau orang Padang saya rasa sampai Australia, Amerika. Enggak, dari kampungnya Bang Beni. Yang keluar? Iya. Oh, banyak. Nggak bisa didetail. Irian juga ada. Dagang juga. Jadi dagang. Jadi ada pepatah Minang mengatakan kalau dulu kan di mana tanah diinjak di sana langit dijunjung. Kalau sekarang di mana tanah diinjak di sana ada orang Padang. Itu luar biasa. Itu, ya. Wah, luar biasa. Sampai saya bingung mau nanya apa lagi nih. Asli, saya bingung. Tadi saya pas nanya mau sampai kapan di Bumiayu, bahasa Bumiayu selalu alam lah saya ketemu lah dari Gusti Allah. Itu artinya betapa mencintainya Bang Beni dengan warga Bumiayu ya. Alhamdulillah. Ya, dengan situasi Bumiayu tentunya. Kalau cerita kajangannya aku sudah di Sunan Kalikeruh. Kenapa? Rumah saya di Kalierang. Iya. Nah, ini Kalikeruh, ini Kalierang, rumah orang di tengah-tengah. Iya. Sunan Kalikeruh. Iya. Tapi keluarga juga semuanya terhubung ya, yang keluarga di mana? Padang itu masih. Artinya ya, mengetahui. Pulang, ya, sering terakhir pulang kapan? Kemarin nggak lama mertua meninggal. Kalau sekarang malah istri lagi di Padang. Oh, jadi sering pulang. Berarti nggak seperti teman saya yang namanya Chris ini, nggak mau pulang kalau belum sukses katanya. Jadi ada caranya kan, ada itu bisa orang menilai. Kalau kita pulang nggak punya uang, tuh pulangnya malam, Mas. Iya. Pokoknya apa ya, anunya di situ lah ya. Iya, cara mengetahuinya. Iya, berarti misalnya ada yang meninggal, ada apa itu, dan orang kampung juga ngerti, saudara juga ngerti. Berarti ini pulangnya kan pulang dadakan. Yeah. Kalau pulang happy kan beda. Iya, gitu. Oke, asik ini. Ini juga sebenarnya apa namanya, rencana podcast dengan Bang Beni udah lama, cuman memang belum ketemu. Saking sibuknya Bang Beni dalam mengelola kegiatan di Bumiayu. Selain usaha, juga berkegiatan sosial dengan berbagai elemen masyarakat di sini. Ini luar biasa. Semoga saja warga Padang yang menonton ini juga merasa bangga seperti kami mendapatkan pertemanan dengan Bang Beni yang luar biasa ini. Bang Beni barangkali punya harapan kepada warga Padang yang belum merantau, yang masih takut nih. Apa nggak punya rasa takut kalau orang Padang ya? Sebenarnya kalau dulu memang sudah ada anunya ya, istilahnya ya. Tapi kalau dulu itu, kalau takut di lamun ombak, jangan berumbah di pinggir pantai. Ya kan? Sudah 4 kali nih pantun dari Bang Beni ini. Kalau kita takut dari awal, ya misalnya takut di lamun ombak jangan berumah di pinggir pantai, berarti kan takut, kalau takut tenggelam jangan berumah di pinggir pantai, ya kan? Nah, belum merantau takut nggak makan segala macam, itu kita nggak bisa merantau. Ya. Tidak ada orang Minang yang kayak gitu kan? Orang Minang tai kambing aja dijual bisa jadi coklat, ya kan? Luar biasa. Yang penting kita bergaul dengan lingkungan, ya, di mana tanah diinjak di sana langit dijunjung, kita menyatu. Di kandang macan kita mengaum, di kandang kambing kita membebek. Ya, kita hidup di Jawa, bergaul dengan orang Jawa, malah carilah orang tua angkat dahulu. Itu pesan orang tua kayak gitu. Kalau merantau yang dicari orang tua angkat dahulu. Jadi jangan uang cari dahulu, pengalaman yang dicari dahulu dan orang tua angkat yang cari dahulu. Itu artinya ketika misalnya Bang Beni atau siapapun dari warga Padang yang merantau, pertama kali yang dicari adalah saudara ya? Ya, saudara dulu. Kalau sudah ada kekuatan batin dengan saudara, mencari uangnya lebih enak. Ya, saudara itu bukan dari orang Padang aja. Iya. Orang Jawa, Pak D, jadi apa? Udah kayak anak sendiri. Benar. Dan ini terbukti. Terbukti saya. Dan berarti Bang Beni ini punya warga Padangnya ya akeh. Iya. Warga non Padangnya juga banyak akhirnya jadi saudaranya ya. Iya. Di Kebumen juga gitu mungkin. Kebumen juga masih ada
teman-teman yang lain masih ada, ya, masih. Kalau silaturahmi ke sana ya alhamdulillah, ya kan? Iya. Ya, gitu. Ini asik banget nih ngobrol sebentar dengan Bang Benny, sudah keluar 4 pantun. Nggak tahu nanti kita bikin teksnya seperti apa, bahasanya nggak susah. Ini sepertinya nanti saya akan minta Mas, Bang ditulis tadi pantun-pantunnya biar kita ada terjemahan gitu ya. Bang, nitip salam ke warga Padang yang insya Allah nonton tayangan ini. Oh iya. Pakai bahasa Padang, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak untuk donsana yang lama nonton di channel Ubes TV. Ubes TV, iya, Ubes TV. Kau ada aspirasi untuk warga Minang, ya kan? Makanya mau diwawancara mukasihnya untuk menjalin hubungan silaturahmi antara awak jo warga Minang dan antara awak dengan warga setempat. Jadi semudah-mudahan di kota lain bisa dikembangkan model itu. Apa keinginan kita nanti kan kita tahu keberadaan bahwa orang Padang itu punya komunitas ikatan keluarga Minang yang bersatu. Nah, itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Benny ya. Terima kasih banyak sudah mengalokasikan waktu pada malam hari ini datang ke terima kasih banyak Mas Ibit. Siap, Oke teman-teman semuanya, warga seluruh Indonesia dan terutama warga Padang, alhamdulillah hanya kami berterima kasih sekali dengan kehadiran Bang Benny mewakili warga Padang yang berada di Bimbayu dan bercerita, berceloteh, bercanda dengan berbagai macam tema yang artinya kesimpulannya adalah bahwa menurut versi Bang Benny dimanapun kita berada, kita juga bisa harus mempersatukan tali persaudaraan kita terhadap tuan rumah dengan baik. Betul. Lalu kemudian kita baru fokus mencari uang. Iya, lebih seperti itu ya. Iya, betul. Oke Bang Benny, terima kasih. Semoga semuanya dilancarkan. Ada beberapa program yang sedang mau dilakukan oleh IKMBS, Ikatan Keluarga Minang Brebes Selatan, dan semoga rencana-rencana yang baik ini insya Allah akan berjalan dengan baik pula. Iya. Sukses selalu untuk Bang Benny. Terima kasih banyak ya untuk Mas Hafid. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Ya, saya manusia biasa. Asik. Kepada Allah kita menyembah, kepada Nabi kita bersalawat, kepada manusia kita minta maaf. Oke, demikian tadi sudah ditutup sama Bang Benny Lelo pemirsa. Oke, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.